Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, anak-anakku kelas 10. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni terkait dengan pertidaksamaan. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel, maka sekarang kita akan membahas persamaan atau pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah variabelnya. Jika hanya satu variabel, maka ada unsur X saja atau Y saja. Kali ini, untuk dua variabel ada unsur keduanya. Bagaimana pertidaksamaannya? Pertidaksamaannya ada 4 macam, yakni Y kurang dari X atau AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya ada Y lebih dari, ya ini lebih dari, sebelumnya yang kurang dari. Ada juga Y kurang dari atau sama dengan, dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Y lebih dari atau sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk syarat, A tidak boleh sama dengan 0, B dan C adalah konstanta. Lalu apa impact atau hasil dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini? Hasilnya adalah nanti berupa gambar pada kurva XY atau kurva kartesius berupa gambar kurva ke atas atau ke bawah. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Yang perlu kita ingat, sebelumnya itu bentuknya adalah 0 ya. 0, sekarang ada unsur Y-nya. Nah, ini pada halaman 85 buku kalian, buku kuadra. Ini adalah langkah atau 3 langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ya, langkah pertama adalah kita menentukan kurvanya, atau yang perlu kita tahu adalah ini kurva kalau lebih dari atau kurang dari, maka dia kurvanya berupa garis putus-putus melengkung. Jika pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka nah yang ini ya, yang ini dia ini gitu. Garisnya utuh. Ketika dia kurang dari atau lebih dari saja, maka garisnya putus-putus. Nah, ini perlu diingat. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini dua ini. Maka untuk menentukannya kita ubah yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu untuk menentukan grafik fungsi kuadrat dari persamaannya. Ada. Itu langkah pertama. Nanti langsung kita praktekkan. Langkah kedua adalah kita melakukan titik uji. Titik ujinya yang dilakukan cukup satu tempat saja, ya, cukup satu tempat. Kali ini yang ditentukan yang di dalam kurva, tapi boleh tidak yang di luar, boleh juga ya. Lakukan titik uji mengambil koordinat X, Y untuk X1, Y1 dalam parabola untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat tersebut. Jika sudah, nanti akan diuji. Misal, ujinya nanti salah di sini. Berarti yang diarsir itu bukan yang di lokasi titik ujinya, tetapi di kebalikannya. Nah, ini yang diarsir, gitu ya. Tapi jika nanti yang diuji itu benar, maka yang diarsir adalah daerah dalam yang diuji. Nah, langkah ketiga adalah pengarsiran. Seperti yang saya jelaskan tadi, hasil arsirnya ini tampak seperti kayak biru-biru begitu ya.
itu menandakan bahwa dia merupakan solusinya, gitu ya. Solusi dari pertidaksamaan. Jika dia memenuhi persamaannya, yang titik ujinya, maka diarsir. Jika bukan, maka bukan solusinya, maka yang di luar titik ujinya yang diarsir. Jadi hasil akhirnya adalah gambar ketiga ini, dia benar atau salahnya ada di sini. Ini ada kurangnya ya. Kurangnya itu dia kurang panah. Di sini harusnya kasih panah tetap ya, panah. Karena garisnya tidak putus terus sampai atas. Jadi hasilnya adalah gambar ketiga dengan langkah gambar 1, 2. Apakah gambar langkah 1, 2-nya digambar, Ustaz? Tidak perlu. Langsung gambar ketiga saja. Karena mewakili semuanya. Satu soal pasti ada satu gambar. Kita ambil contoh 4.4. Langkahnya seperti pertidaksamaan satu kuadrat atau satu variabel, tetapi kali ini kita harus menggambarnya, gitu ya. Oke, ada contoh. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat y lebih dari. Nah, lihat nih ya, lebih dari. Lebih dari. Ini gambarnya apa kalau dia lebih dari? Sudah pasti dia kalau lebih dari atau kurang dari, gambarnya pasti putus-putus, gitu ya. Garis penghubungnya putus-putus. Ya. Sekarang kita selesaikan langkah-langkah demi langkahnya. Langkah pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan. Jadi diubah dulu ke dalam persamaan. Ya. Dengan rincian sebagai berikut. Bentuk umum fungsi kuadratnya adalah ax kuadrat bx plus c. Ini sudah memenuhi semua. Jika nanti ada yang belum memenuhi, maka ubah ke dalam bentuk bakunya. Bentuk bakunya adalah y kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sehingga fungsinya kita bisa menentukan a-nya berapa nih. Nah, dari pertidaksamaan ini, maka a-nya itu 1, b-nya itu min 2, dan c-nya adalah min 3. Nah, ini ada syarat lainnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi ini secara gamblangnya adalah jika A-nya itu sama dengan 1, artinya dia lebih dari 0, maka parabolanya pasti terbuka ke atas. Pasti begini dia. Parabolanya terbuka ke atas. Dan jika nanti A-nya itu sama dengan negatif atau kurang dari 0, misalkan ini min 1, min 2, pasti parabolanya terbuka ke bawah. Jadi dia mau bentuk lembah atau bentuk bukit gitu ya. Kalau dia positif, maka dia bentuknya lembah. Kalau dia negatif, maka bentuknya adalah bukit. Nah, langkah selanjutnya, titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Maka diperoleh. Sama halnya kita mencari pertidaksamaan satu variabel, ya, kuadrat satu variabel, kita harus menentukan titik-titiknya. Titik-titik temu di sumbu X-nya, gitu ya, fungsinya nanti itu. Ini kita cari Y sama dengan E kuadrat min 2X plus min 3, gitu ya. Kita ubah Y-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Kita mau cari titik di sumbu X. Nah, titik di sumbu X. Gitu ya. Maka dia Y-nya pasti 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan seperti halnya persamaan satu variabel, gitu ya. Kita tentukan, boleh pakai rumus ABC atau langsung dengan pemfaktoran, gitu ya. Dikalikan dapat min 3, ditambahkan dapat min 2. Oke, dapat X-nya sama dengan min 1 dan X yang kedua, yang pertama min 1, yang kedua adalah 3. Titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Nah, ini perlu dicatat di sini. Jadi langkahnya sama persis, cuma nanti akhirnya kita akan menggambar. Silahkan di-save. Saya hapus semua. Langkah selanjutnya, dari titik potong sumbu Y, sekarang
Kalau tadi mencari titik potong di sumbu X, sekarang mencari titik potong di sumbu Y. Gitu ya. Artinya kalau dia titik potong di sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Ya. Kalau mencari di sumbu Y, X-nya 0. Kalau mencari di sumbu X, Y-nya yang 0. Sehingga kita masukkanlah X itu sama dengan 0. Didapatkan Y-nya ini 0, 0, min 3. Min 3. Maka Y itu sama dengan min 3. Oke, nanti garisnya ada yang dia bersentuhan di 3, min 0, 0, min 3. Gitu ya. Lalu langkah selanjutnya kita mencari titik puncak grafik fungsi kuadrat itu. Jadi langkah pertama cari di sumbu X, langkah kedua cari di sumbu Y, langkah ketiga cari titik puncaknya atau titik baliknya. Kita kan sudah tahu nih ya, dia pasti kurvanya terbuka ke atas karena A-nya dia positif. Tapi kita belum mengetahui titik-titiknya gitu. Titik puncak ini berapa ini di sini gitu loh. Itu ada rumusnya. Rumusnya adalah titik puncak grafik fungsi kuadrat titik A, B-nya gitu ya, atau X, Y-nya, X, Y-nya ini ditentukan dengan min B per 2A, D per 4, min 4A. D itu adalah determinan gitu ya. Ini adalah namanya determinan. Apa ini determinan, Ustaz? Gitu ya. Determinan itu sama persis dengan persamaan atau mencari rumus ABC, yaitu di dalamnya akar gitu ya. Determinan itu D itu sama dengan B kuadrat min 4A dikali C. Nah, gitu. Ini determinan. Nah, ini determinan ya. Mohon dicatat gitu determinan. B kuadrat min 4AC itu determinan. Nah, oke, sekarang kita cari nih. Nah, nih kita cari. Ini atau ini gimana Ustaz yang lainnya? Ini boleh lah. Tapi kita fokus yang ini aja yang enak gitu ya. Yang enak ini. Ya, dari fungsi AX min 2X min 3 memiliki sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu sumbu tengah-tengahnya itu X-nya itu gitu ya. Ada di X-nya ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan dia sumbu yang membagi sama banyak gitu ya. Ya ini. Nah, ini sumbu simetrinya. Saya kasih gambar warna oranye. Nah, ini sumbu simetri itu dia membagi sama banyak. Pasti di X-nya itu. Pasti di bagian sini nih. Bagian sini ini sumbu simetri. Min B per 2A itu sumbu simetri. Sehingga kita bisa cari B-nya tadi min 2 hanya 1 sehingga min 2 dibagi 2 hasilnya. Harusnya min ini. Oh, min. Ini min. Ini min. Gitu ya. Min bagi min plus berarti 2 dibagi 2 1. Ada di angka 1 sumbu simetrinya. Nah, selanjutnya kita mencari apa? Mencari titik fokusnya atau titik Y-nya di mana? Ada di sini. Ya. Nah, nilai minimum katanya, cari nilai minimum. Nih. Ini determinannya gitu ya, determinannya B-nya berapa tadi? B-nya ini min 2 gitu ya. Oh, kalau ini mencarinya pakai titik fokus gitu ya. Titik fokusnya berapa nih? Kita pakai cara yang lain. Kita pakai cara yang determinan yang ini. D sama per 4A gitu ya. D-nya tadi Ustaz tahu itu adalah B kuadrat min 4A dikali C per min 4A gitu ya. B-nya berapa? Min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Gitu ya. Min 4 min 4, 4-nya jangan sampai begini nih. Kalau 4-nya begini kayak 9 gitu kan. Min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 3. Nah, dikurungin.
4 dikali A-nya 1. 4, ini nih, 4, tulis lagi, min 4 dikali min 3, plus 12. Dibagi 4. Nah, 4 ditambah 12, 16. 16 dibagi min 4. Hasilnya adalah 16 dibagi min 4. Hasilnya pasti min 4. Sama kan? Ya, min 4. Jadi, hasil dari titiknya ini, si titik Y-nya ini adalah min 4 nih, di min 4. Jadi kita tahu min 4 yang di atas 1. Jadi 1, min 4 adalah titik baliknya atau titik puncak atau titik lembahnya. Gitu. Jadi titik puncak grafik didapat 1, min 4. Ya. Setelah itu karena tadi kita baru titik-titiknya aja begitu ya. Baru titik ini Ustaz tadi dapat nih min 1 gitu ya, min 1 dan 3 gitu ya, di sumbu X-nya. Di sumbu Y-nya tadi dapatlah min 3 dan titik puncaknya dia di sini. Kalau begitu kita bisa menggambar antar titiknya nih gitu. Antar titiknya ini kita gambar gitu loh. Itu kita gambar. Pasti akan terhubung, harus dihubungkan. Ini perlu hati-hatian gitu loh ya, kira-kira gitu. Kira-kira pakai pensil dulu kalau kurang rapi. Nah, begini hasilnya gitu ya. Ini. Jadi kalau pakai gambar kira-kira. Nah, sudah gambar begini, satu gambar aja ya kalau bisa pakai bukunya buku berpetak gitu ya. Jadi nanti di awal nanti kasih kalian sebisa mungkin bukunya adalah buku berpetak untuk menggambar ini. Nah, kita hapus. Atau belum? Kita save dulu ya. Nah, sekarang langkah keduanya, ambil sembarang titik yang berada di parabola, misalnya titik 0 atau O 0,0 dan substitusikan ke dalam pertidaksamaannya gitu ya. Pertidaksamaannya. Apa pertidaksamaannya? Yaitu Y adalah X kuadrat min 2X min 3. Jadi 0 ini dimasukkan ke sini. 0 yang masukkan ke Y. Yang 0 yang lainnya ini dimasukkan ke kebalik. 0 ini yang pertama adalah X-nya, yang kedua adalah Y-nya gitu. Masukkan 0, Y-nya 0, X-nya juga 0 kuadrat, min 2 dikali 0, min 3. 0 lebih dari min 3. 0 lebih dari min 3. Pernyataannya benar. Karena 0 lebih besar daripada min 3. Sehingga daerah yang diujinya ini merupakan daerah penyelesaiannya. Akhirnya ini diarsir gitu ya. Diarsir. Yang perlu kita ketahui tadi garisnya ini yang benar gimana? Karena dia pertidaksamaannya lebih dari, seharusnya ini garisnya putus-putus. Ini sebenarnya garisnya putus-putus ya. Mungkin terlihat nyambung aja. Ini putus-putus begini harusnya gambarnya. Nah, ini kasih panah ya. Gitu. Ini gambarnya, ini selesai. Gambar ini adalah, jadi gambar ini merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3. Adalah daerah yang diarsir seperti gambar di samping. Jadi gini aja. Penyelesaiannya gini. Daerah dari sini, daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat Y lebih dari X kuadrat min 2X min 3 adalah daerah yang diarsir seperti gambar di samping. Kalian gambar di samping. Kalau kalian gambarnya di bawah, seperti gambar di bawah. Cukup jelas? Nah, sekarang waktunya latihan. Ya, waktunya latihan. Oke, nanti juga teman-teman kalian di kelas langsung untuk latihan. Start save dulu. Nah, latihan.
Sekarang latihan 4.4. Ini ada 10, gitu ya, 10. Karena Ustadz nggak bisa ngebagi berapa kalian yang online gitu ya, tapi kebanyakan ikhwan yang online ya, karena yang akhwat masuk hari ini. Kalian bisa mengerjakan berapa ya? Minimal 2. Minimal 2 dikerjakan, digambar di kertas per petak, lalu dikumpulkan. Nanti langsung kita bahas juga bareng-bareng dengan teman kalian yang kelas gitu. Untuk latihan 1 sampai 10. Digambar seperti langkah yang sudah dijelaskan barusan gitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung WA Ustadz gitu ya. WA Ustadz, dan jangan lupa kalian komen dengan nama serta kelas ya, kelas kalian, nama kalian di kolom chat ya, kolom komentar gitu agar bisa didata. Jika kalian sudah mendownload barcode di Quadra, kalian juga bisa download ini. Di sini ada soal-soal tambahan lagi gitu ya, yang bisa kalian kerjakan. Hari ini mengerjakan sampai dengan gambar minimal 2 gitu ya. Sebisa mungkin beda-beda gitu ya tiap orang. Jadi jangan sampai ada yang sama gitu. Kalau yang sama berarti kalian terlihat kerjasama, walaupun nggak tahu ya gitu ya. Nggak tahu siapa yang ngerjakan gitu ya. Tapi terlihat kerjasama gitu. Kumpulnya di mana? Kumpulnya langsung di grup saya. Jadi akan terlihat siapa yang duluan mengerjakan. Jika kalau teman kalian sudah ada yang mengerjakan duluan, usahakan kerjakan yang lain gitu ya. Usahakan kerjakan nomor yang lain. Kirimkan satu dulu, terus kirimkan lagi nanti yang selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel gitu ya. Pertidaksamaan linier dan kuadrat. Jadi ada 2. Setelah kita belajar nanti kuadrat 2 variabel, nanti kita juga mempelajari yang linier dan itu digabung. Setelah digabung, hasilnya dia ada 2 gambar gitu ya. Yang satu linier berupa garis, yang satu kuadrat. Nanti di garis, hasilnya nanti kurang lebih dia begini. Nah, ada yang sudah ada 2 gambar begini, dicari pertidaksamaannya, lalu diarsir. Ini ada 2 gambar begini. Ini tujuan akhir dari bab yang tentang pertidaksamaan ini. Lalu ada yang di antara 2 kurva begitu ya, nanti dia bersinggungan. Tapi itu nanti. Hari ini kita latihan dulu, gitu ya. Latihan. Setelah dikirimkan, baru kita nanti ngebahas yang pertidaksamaan linier dan kuadrat digabung. Mungkin cukup dari Ustadz. Video selanjutnya untuk pertidaksamaan ini akan kita bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.